Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami merindukan firman Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga pesan firman Tuhan boleh kami tangkap. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya ambilkan dari Matius 11 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jemaat dikasih Tuhan, ini Yohanes yang dimaksud bukan Yohanes murid Yesus loh ya. Ini Yohanes Pembaptis. Ya, kita tahu Yohanes Pembaptislah orang yang membaptiskan Tuhan Yesus. Ya, harusnya dia ingat. Karena dulu waktu Yesus dibaptis, ini dalam Matius 3, ya, sebentar saya bacakan ya ayat 13-14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Jadi Yohanes Pembaptis tahu pada waktu itu bahwa yang mendatangi dia, Yesus ini adalah Mesias yang akan datang atau yang dijanjikan oleh Tuhan untuk penebusan dosa umat manusia. Tahu ini Mesias, sehingga dia merasa nggak layak untuk membaptiskan. Tapi Yesus tetap dia berkata bahwa semua harus digenapi. Nah, Yesus dibaptis singkat cerita ya. Tetapi setelah sekian waktu Yohanes Pembaptis, dalam bacaan kita di Matius 11 ini posisinya dia ditangkap oleh Herodes dan dipenjarakan. Di penjara inilah Yohanes kembali, ya mungkin ya karena dia mendengar banyak tentang pelayanan Yesus, tapi justru ada satu pertanyaan, ada keraguan, makanya dia utus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Ya, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan oleh para nabi itu?" Dan Yesus menjawab, "Apa yang kamu dengar, kamu lihat, sampaikan." Tetapi di statement bawah dikatakan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Luar biasa sekali. Ya, karena keadaan orang bisa pada akhirnya menolak dan meninggalkan Tuhan. Karena pergumulan, karena beban hidup. Jemaat dikasih Tuhan, jangan karena masalahmu, beban hidupmu, pergumulanmu yang besar menurutmu itu, engkau jadi meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan juga karena keberhasilan, karena kekayaan, jabatan, atau demi itu semua engkau meninggalkan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, kecewa karena keadaan orang bisa meninggalkan Tuhan. Kecewa karena orang lain orang bisa meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang meninggalkan Tuhan itu karena kecewa sama gereja, kecewa sama saudara seiman. Oh, Kristennya nyelke ya, sesama-sama anak Tuhan, kecewa misalnya. Kecewa sama hamba Tuhan. Makanya dari tempat ini saya sampaikan ya, sebagai hamba Tuhan saya minta maaf kalau mungkin ya, ada banyak juga hamba Tuhan termasuk saya mungkin ya, mengecewakan jemaat, mengecewakan umat Tuhan. Ya, tetapi saya pesan jangan karena semua itu, ya kita jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ingat, ya semua punya kekurangan kelemahan. Jadi pesan Tuhan adalah, ya jangan karena semua itu, ya engkau meninggalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekalipun keadaan memang mengecewakan, keadaan memang tidak baik, keadaan memang mungkin buruk. Tetapi berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Mungkin ada banyak alasan untuk kecewa. Kecewa sama gereja, hamba Tuhan, kecewa sama keadaan.
Ya, apapun itu, kalau orang sampai pada akhirnya meninggalkan Tuhan, sesungguhnya orang itu kecewa sama Tuhan. Dan orang yang kecewa sama Tuhan, sulit disembuhkan. Artinya apa, saudara? Ya, kebinasaan sedang menunggu. Itu yang dimau iblis. Jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai kita mengikutinya. Iblis maunya supaya kita kecewa. Udah, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Udah, nggak usah gereja-gerejaan. Sudah, nggak usah pelayanan-pelayanan. Udah deh. Ya, hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena ada begitu banyak orang saat ini kecewa. Dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan ya, kepada murid-muridnya Yohanes. Supaya disampaikan kepada Yohanes. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Mesias. Menolak Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita semua. Ya, kuatkan, teguhkan hatimu. Iman, percaya dan pengharapanmu di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi, sebesar apapun masalahmu, seberat apapun beban hidupmu, sesungguhnya engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong, yang memampukan engkau melewati semua dan berkemenangan. Asalkan engkau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Boleh menyadarkan kami, apapun alasannya, apapun situasi dan keadaannya, kami mau terus setia. Kami tidak mau menjadi kecewa karena keadaan yang kami alami. Kami nggak mau jadi kecewa karena beban yang kami hadapi. Kami mau tetap percaya kasih setia Tuhan lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami kecewa karena keadaan kami. Kami kecewa karena orang-orang di sekeliling kami. Mungkin kami kecewa kepada pemimpin kami. Kami kecewa terhadap gereja Tuhan. Oh Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah kami yang mengalami itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon ampun-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memulihkan keadaan kami. Meneguhkan dan menguatkan iman kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini juga hidup kami dalam pimpinan perlindungan Tuhan. Yang kami kerjakan Tuhan sertai. Aman dan selamat. Jauh dari mara bahaya. Jauh dari virus corona. Bahkan berkat Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, setia terus, jangan jadi kecewa karena apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Tetap semangat, maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.